Ya, apa supaya ucapkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya. Dan ibu yang berprofesor ya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Apabila mau kita dengar Pak Jasa, kita periksa satu-satu atau bagaimana? Mungkin kebetulan untuk saksi Awaludin dan bintang Saputra ini saksinya sama, intinya memberikan surat dukungan kalau memang diperlukan dengan sekali dan untuk memberikan waktu atas kebenaran juga. Nah itu pun diperiksa sama aja itu orang. Siapa itu? Bintang sama Awaludin. Pak juga. Ini dia kapasitasnya yang bingung. Yang satu dulu. Ya. Yang satu bagaimana? Kami ingin satu-satu. Satu-satu, oke, Ya. satu. Oke, cepat dulu. Oke. Bintang lagi Saputra. Nah di sini yang berlima tolong keluar dulu nanti dipanggil ya. Nanti pada sudah tinggalnya ya. Ini untuk nama organisasi mahasiswa muslim, serikat mahasiswa Dua ya, di Surabaya ya. Sama kartu sudah ada di sini ya. Masih S2 STE di PMT Surabaya. Sudah lulus 2021. Sekarang kasih kan lagi mau daftar di S3. terus saya sebagai apa? Saya kebetulan usaha. Nggak selesai ya. Kemudian ada apa? Selain itu ada pejabat di organisasi. Di organisasi apa itu? Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau SMI ya. Betul ya. Saudara sebagai ketuanya, ketua umumnya, sebagai ketua umum SMI. Nah sekarang berkaitan dengan perkara ini ya, saudara sebagai ketua umum SMI. Terus jangan apa saudara sebagai ketua umum SMI? 2019 Sampai sekarang masih ya? masih. Terus saudara statusnya masih terkait dengan perkara ini. Saudara nanti jelaskan perkara yang dituduhkan saudara tahu ada apa sehingga kedua orang saudaranya tidur dan bahwa yang mulianya diadakan sebagai terdakwa Masalah ijazah. terus ijazah siapa? Presiden. Kenapa ijazah presiden? Mungkin bersumpah di YouTube channel pada saat itu terkait tentang mubahalah yang menyatakan bahwasannya ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Itu makanya dijelaskan bisa itu sudah dijelaskan saudara mengetahui ada channel akun ya, akun di medsos ya. Apa itu? YouTube ya, ada akun YouTube. Akunnya apa nama akunnya? Gusnur 13 official. Gusnur 13 official itu menyiapkan mubahalah, menyiapkan
Yang saudara lihat, saudara kapan lihatnya? Kapan? Tanggalnya saya lupa ya. Tahun berapa? Tahun 2022, 2021? Tahun lalu. Atau berapa bulan yang lalu? Kurang lebih saya lupa. Saudara melihatnya di mana waktu itu? Saya tadi ada info ya. Pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Pakai HP saudara. Sekretariat SEM ini. Betul ya. Saudara kan sudah selesai kuliahnya, berarti aktif organisasinya. Betul ya. Saudara itu melihat sendiri atau bersama teman-teman? Saya melihat sendiri, terus saya share kepada teman-teman untuk didiskusikan. Sekarang gini aja lah, ini kan panjang ya. Saudara perlukan kita filmnya di sini, videonya. Saudara masih ingat inti dari video YouTube yang saudara tonton itu apa intinya? Itu ada berapa orang yang ikut di sana, apa yang dibicarakan, mengenai apa? Saya lupa. Lupa. Coba ingat-ingat. Sehingga mungkin masalahnya masing-masing orang ini berarti. Kalau mesin ini katakan potongan tutup itu coba. Yang saya ingat Yang ingat apa? Sehingga saudara kan tadi katakan setelah melihat bisa ke teman-teman untuk didiskusikan. Berarti kan ada sesuatu yang aneh atau janggal atau ada sesuatu di situ yang untuk didiskusikan. Apa itu? Intinya aja, intinya apa? ya intinya di situ yang pertama terkait tentang pahala. Pahala bersumpah untuk ijazah dari Presiden Jokowi tentang keabsahannya. Yang bersumpah itu siapa di channel ini? Itu siapa yang bersumpah? Pak Menteri Menteri. Kemudian yang menyumpah? yang itu Pak Boski Ini Gus Dur. Gus Dur. Di channel ini dan saudara itu berapa orang yang terlibat percakapan itu? Ada berapa orang? Saya hanya kenal Pak Menteri dan Pak Gus Dur. Jadi ceritanya ada berapa orang di? Saya lupa. 2 orang atau 3 orang? Saya lupa. Satu umat yang kenal ini ya. Iya betul. Yang menyumpah Gus Dur, yang bersumpah Bapak Suryono. Sumpah apa sih? Sumpah mubahalah tadi ya? Mubahalah. Kalau menurut istilah saudara mubahalah itu apa sih? Kalau istilah saya mubahalah merupakan sumpah tertinggi bagi muslim yang mulia. Itu sih yang saya tahu saya. Syarat-syaratnya apa syaratnya? Saudara nggak tahu ya? Untuk lebih lengkapnya saya kurang paham. Cuman yang saya paham mubahalah itu harus menghadirkan tertuduh dan yang menuduh. Dia bersumpah ya ada kurang di situ. Itu saling yang seperti ini berarti ya. Misalnya ini kan yang dituduh Jokowi jajah palsu, berarti harus berhadapan langsung dengan Jokowi itu. Betul. Ini berhadapan ini yang menyumpah Gus Dur dengan saudara Pak Menteri. Betul. Yang mengucapkan, yang saudara lihat yang mengucapkan sumpah bahwa jasa Jokowi palsu itu siapa? Pak Menteri Pak Menteri yang mana kalian? yang ini. Nah, kemudian setelah intinya itu saja, itu kan ada bagiannya panjang, saudara lihat semua, tonton semua, sampai habis. Nonton mau itu yang nggak bisa ya. Saya pakai episode 2. Pernyataan itu. Episode 2 nya tentang apa? Kenapa ini? Kenapa? Pada saat beliau di penjara. Terus tentu sih. Iya. Yang kedua nggak ada membahas Jokowi lagi ya? Redaksi sama Saya Apa ya? ya sebelumnya saya kenal tadi kemudian lebih pasti. Nah, setelah itu saudara diskusikan dengan teman-teman apa ini? mengurus Pengurus organisasi, SEMI, ya. Itu di dalam kepengurusan itu kan ada masa anggota yang bilang kalau mahasiswa itu kan dia yang terdaftar di mahasiswa sampai 2009 dan apabila menurut ada tambahan masa anggota 2 tahun menurut ada 1 tahun 4 tahun. termasuk saudara kan sudah selesai. Itu ada masa tambahan Nama 2 tahun. Setelah 2 tahun lulus masih bisa kecuali kalau apabila saya melanjutkan S3. statusnya masih lagi. Ini saya baru dengar sering kan mahasiswa
setiap universitas ada ini ya. Ada yang Ya, ya. Nah, kembali ke masalah tadi sehubungan dengan tadi adalah setelah dirumuskan dengan teman-teman di sekretariat organisasi sekretariat. Apa langkah saudara lakukan? Tapi kemarin tunjukkan BAP dan suara belum. yang saya lakukan setelah diskusi, yang kami bersepakat untuk memberikan bersurat kepada Polri, karena kan di situ ada unsur tentang kebohongan yang mulia. Karena di sini kan kita melihat masa ya presiden biasanya palsu, kan seperti itu yang mulia. Mungkin masa presiden biasanya palsu. Dan itu berdampak kepada kami yang sudah masyarakat terus. Itu kan dari keyakinan saudara ya. Betul. Teman-teman juga pendapat dengan keyakinan saudara itu. Pendapat itu. Artinya kalau saudara bersurat atas nama pribadi atau atas nama organisasi. Atas nama organisasi pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Betul. Kapan saudara melapor ke Polri itu? Saya lupa ya. Apa tanggalnya ya? Betul. Tadi saudara melihat kontennya juga lupa. Kira-kira bulan berapa? Tahun berapa? Waktunya saya lupa. Itu saudara tujukan kepada Polri Pusat atau ke Polres? Maksudnya Mabes ya? Mabes. Waktu saudara ke sana bersama dengan siapa? Saya ke sana bersama dengan pengurus ya. Diterima oleh siapa di sana? Kabar Eskrim atau siapa? Pak Rizky sih. Kabar Eskrim. Iya. Bukan kabar Eskrimnya ya, tapi Bukan. yang kabar SPKT ya. Betul. Laporan itu ya. Betul. Diberi surat laporan. Ya saya Surat sepakat. laporan. Waktu itu enggak sih yang mulia, karena kan sifatnya ini cuma surat dukungan. Oh, surat dukungan, bukan laporan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan lapor saudara. Bukan. Apa inti dukungannya itu apa? Inti dukungannya apa? Dukungannya adalah terkait tentang pernyataan ini harus diusut tuntas, karena ini menyangkut tentang hak dan martabat bangsa ya. Karena nggak mungkin yang presiden itu biasanya palsu. Jadi saudara menyatakan surat dukungan. Ruang kepada Polri itu usut tuntas. Nah, pada saat itu apakah Polri sudah bergerak? Atau sudah ada tindakan dari Polri sehingga saudara mendukung? Ini duluan Pada ada saat itu dulu ya. Belum ada. setelah itu Nah, saudara mendukung tindakan Polri untuk mengusut dan sama dengan meminta diupload langsung juga jalan kesaksian dan sara dari pertajam itu. aku untuk Gusmus Gagas Subsidi. Jangan sekali-sekali membawa Islam Al-Quran kesaksian. Itu intinya ya. Betul. Ya. Jadi kata-kata apa dia hanya menyatakan kedudukan itu aja ya. Betul. Selanjutnya perkembangannya setelah sebenarnya sudah ini kan perkembangan perkara ini apakah ini? Diikuti, kami dipanggil kan. Yang mulia saya dipanggil. Dan setelah berapa lama setelah sudah memasukkan surat dukungan? Waktunya saya lupa. Saya jelas saya dipanggil. Karena masih mahasiswa dan panjang ya. Intinya saudara dipanggil sebagai saksi ya. Selain saudara ada atau saudara jadi saksi juga? Tidak ya, saudara sendiri jadi saksi. Apakah saudara selain mengajukan surat dukungan sudah menyatakan masih orang biasa seperti demo ada? Yang mulia terus. Ya? Dari organisasi ini. Tidak. Untuk saudara kemarin saksi-saksi itu ada di polis dari kita. Kalau dari sini nggak ada sih. Dari organisasi kita. Dari secara kelembagaan ini. Lembaga Anda ya, demo ya. Intinya itu saja. Jadi saudara di kampung itu perasaan saudara merasa tidak senang. Betul. Dalam ujaran menurut saudara ini ya. Betul. Saudara. Intinya ujaran itu secara palsu. Betul. Dan ujaran sudah dua kali. Betul. Itu aja. Betul. Ya, yes. Teliti. Ada saudara minta pada polisi teliti, tidak. Tidak. Tidak, Ibu ya. Karena kan ini sudah melalui proses yang panjang. Itu aja ya. Iya. Saudara saksi, Baik, Ibu. kan sekali ini ya Baik, Ibu. menjadi saksi atau sebelumnya sudah pernah Saya
saya sebetulnya sih ada sih. Nggak usah tegang. Yang Ferdinand saya Nggak usah tegang saudara ya. Yang penting saudara sampaikan yang benar, yang saudara betul. lihat. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Baik. Waktu saudara melihat channel YouTube itu, tahu pemiliknya saudara. Setahu saya menurut Subi ada Kusnul. Tahu saudara. Iya. Tahunya kalau itu punyanya si Gusnul dari mana? Karena yang selalu tampil itu kebetulan Kusnul. Jadi pendapat saudara karena yang selalu tampil di sini Gusnul. Iya. Itulah saudara berpendapat kalau itu milik channelnya Gusnul gitu. Terus waktu saudara melihat itu sudah berapa ditonton? Kira-kira saja kalau tepatnya yakin kamu 11.000 atau berapa gitu. kurang lebih 11.000 itu. Ya. Terus kamu memberikan komentar nggak? Tidak ya. Tidak, tidak memberikan komentar. Iya. Yang pertama kali melihat channel YouTube itu kan saudara. Iya. Dalam benak saudara Iya. waktu itu, kenapa saudara langsung memanggil teman-teman? Dalam benak saudara selain yang dijelaskan tadi. Ya karena yang tadi saya bilang kemudian saya kaget ketika ada orang berjumpa dengan sebuah hal Ya pulang. itu kan sudah saudara jelaskan secara dalam benak saudara. Di sini kan saudara pernah diperiksa di kepolisian. Betul. Nah, di situ saudara jelaskan masih ingat. Tidak ingat. Ya, kalau saya ingatkan di sini kok ada kata-kata saya merasa marah gitu. Betul ya mulia. Nah, marahnya itu Marahnya karena saya bilang tadi ya mulia, masa iya udah jadi presiden 2 kali, belum lagi jadi gubernur, belum lagi jadi wali kota, prosesnya panjang ya mulia. oh itu dugaan saudara ya. Dan beliau juga kan pimpinan negara yang mulia. Dugaan saudara. Nah, dugaan saudara bahwasanya sudah jadi presiden, gubernur itu tentu sudah secara formal sudah dilakukan. Betul. Saudara waktu masuk S1 Oke. disuruh melengkapi ijazah SMA dong. Disuruh ya mulia. Saudara legalisasi. Realisasi. Waktu masuk SMA disuruh melengkapi ijazah SMP. Disuruh ya mulia. Disuruh legalisasi. Oh, itu mungkin bukan saudara patut menduga kalau saya aja mau jadi Betul. itu. Betul. Itu ya. Selain itu tidak ada. Atau mungkin saudara punya kepentingan dengan para Tidak, terdakwa. tidak ada sama sekali. Atau kamu ingin jadi mahasiswa yang dipanggil oleh presiden? Oh, tidak. Visi dan misinya organisasi saudara Serikat Mahasiswa Indonesia apa? Visi dan misi. Visi dan misinya ya tentunya untuk tentang Allah Subhanahu wa taala ya mulia. Ya, betul. Ya, dalam wujudnya masyarakat sosialis Indonesia ini. Tadi saudara sudah ditanya oleh Pak Majelis pernah memberikan dukungan pada Polri. Saudara yang menandatangani Betul ya mulia. bisa ke depan sebentar Pak Saksat, penasihat hukum, yang suratnya. Ya. Nomor suratnya betul bukan? Betul. Bukan palsu. Kan? Coba dibaca perangkat Mana kepada Polri. Saya tetap konsultasi terkait dengan baik yang mulia. Jadi saudara sudah jelaskan Baik yang mulia. saudara itu melihat channel yang saudara katakan Gusnul tidak pernah sampai sejauh itu. Betul yang mulia. Saudara melihat di YouTube tersebut itu karena judulnya atau karena isinya Untuk apa sih yang mulia? yang di YouTube tersebut. Baik, kenapa yang mulia? Yang saudara lihat itu kok bisa saudara tertarik itu apanya? Pertama dari judul yang mulia, lalu saya buka kontennya. Gitu.
judulnya kok menarik gitu ya. Kemudian saudara baca isinya. Betul. Kemudian di posting itu saudara tadi mengatakan 2 kali ya postingannya. Apanya? Postingannya. Oh iya. Nah, 2 kali. Jalannya berapa jam atau berapa hari antara pertama dan kedua? Mohon izin, mohon maaf ya, waktunya saya Lupa. Saudara sebagai ketua SEMI ya Mas ya? betul ya mulia. Itu kantornya di mana Mas? Taman Akhirnya. Banyak sekretaris tersebut setiap harinya. Apanya? Sekretaris tadi sekretariat di SEMI itu banyak beserta anggotanya jaringan di situ. Yang pada saat itu ya? Iya. Yang pada saat itu 6 bulan dari 10 orang. Saudara siapa yang pertama kali melihat? Saya. Kemudian saudara panggil teman-teman, kemudian membaca itu. Nah, dibagikan untuk didiskusikan. Oh, gitu. Ya, diskusi. Ya, kemudian tadi saudara mengatakan postingan yang kedua, kan ada 2 video ya. Betul. Nah, yang postingan kedua, siapa yang menghamili istri bapak dulu? Betul. Gitu ya. Itu karena saudara bahas dulu atau judulnya sih kelihatannya kok Ya, dari judul baru buka. begitu ya, diskusi seperti itu ya. Kemudian saudara setelah diskusi ada 2 video tersebut itu berapa hari sebelum laporan? Untuk waktu mohon maaf ya, Lupa. Oke. Sudah lama ya. betul ya. Jadi dibaca saudara diskusi itu dengan teman-teman atau diskusi dengan tokoh-tokoh ahli? Tidak, ngurus ya. Ngurus ya. Teman ya. Kemudian setelah mendapat kesepakatan saudara membuat hubungan gitu. Setelah saudara tadi sudah ditanyakan ya hubungan dan lain-lain, apakah saudara mengerti beberapa hari ada demo atau apa itu yang berkaitan dengan isi dari video tersebut? Maksudnya gimana ya Bu ya? Saudara itu kan membuat hubungan ke Polri. Betul ya Bu ya. Apakah beberapa hari itu ada demo atau apa itu? Tahu nggak? Saya tidak mengikuti sih. Tidak mengerti. Kira saudara baca kemudian ngirim itu ya, ngirim hubungan kemudian masalah ada demo atau ada sesuatu pernyataan dari masyarakat atau ada pernyataan dari masyarakat atau gurunya atau protesnya sudah SMP SMA SD tidak tahu. Saya tidak mengikuti. Tidak tahu. Yang saudara baca tadi di YouTube tadi khusus 13 Official itu saudara membaca di situ baru sekali ini yang khusus 13 Official atau sudah beberapa kali? Betul baru sekali. Baru sekali itu sekali itu ya saudara baca kemudian saudara pelajari itu ya. Nah, itu YouTube khusus 13 Official itu yang saudara ketahui itu apa? YouTube bidang apa itu? Maksudnya yang gimana ya Bu? Ya, YouTube ada dagang, ada berdakwah atau apa promosi gitu loh. Saya tak paham sih. Tidak paham. Tapi saat itu saudara Gusdur 13 Official itu ya itu maksudnya apakah YouTube itu untuk dakwah, untuk dagang atau promosi tidak tahu. Tapi sudah melihat pada YouTube juga seperti ini. Itu saja ya. Di posting tanggal berapa sudah tidak tahu ya. Tidak tahu, lupa itu. Lupa. Tidak apa-apa. Kita dari manusia sih. Belum apa. Orang harus nanti dalam baik.
sama-sama kita manusia itu punya kelemahan juga. Kita saling menghargai. Betul semua biasanya. Kesambung aja. Saudara saksi ya, saudara tadi setelah melihat terus kemudian saudara akhirnya memberitahukan kepada teman-teman saudara. Terus kemudian ketika mendiskusikan itu sebenarnya lama apa enggak dengan pada akhirnya organisasi saudara itu memberikan surat dukungan, membuat surat dukungan di hari itu juga atau ada selang hari Untuk tepat waktunya sekali-kali saya. Terus kemudian saudara itu minta surat dukungan itu sendiri atau dengan anggota saudara? Dengan pengurus ya. Langsung diterima oleh penyidik atau bagian laporan atau Lalu laporan. terkait perkara yang menyangkut terdakwa itu selaku umat muslim ya, ada nggak kerugian yang saudara terima dari yang sudah dilakukan oleh terdakwa itu? Ya, aku tidak sebagai muslim, jadi saya bilang saya menyayangkan dari sebenarnya apabila kalau sumpah pahala itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dulunya jadi komitmen. Karena kan harus ada, menurut saya, ini menurut pandangan saya. Pribadi ya. Ya, pribadi. Pandangan saya bahwa itu harus dihabiskan tertuju dan menuduh. Yang mulia keberatan saksi nggak boleh berpendapat, tidak boleh berpendapat, menyaksikan apa yang dilihat, dia tahu. Tolong yang mulia. Iya, pertanyaannya yang keliru, nggak boleh nanya pendapat. Saya tadi menanyakan kerugian apa. Terus kemudian saudara saksi menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya terkait dengan sumpah mubahalah yang dilakukan yang menyangkut tentang isi konten itu. Jadi saya rasa masih wajar-wajar aja. Kalau tidak ada logika hukum tidak begitu, jaksa. Bentar, ada ya. Intinya Pak Jaksa menanyakan ini apa menyebabkan menyebabkan saksi, Ya, perasaan saksi itu, Ya. nah itu lebih tepat seperti itu sebenarnya. Ya. Pendapat saya tadi menanyakan terhadap saksi berkaitan Iya. bukan sebagai Bisa. keseluruhan semuanya tentang bisa diterima. umat Islam secara pribadi. Ya, secara pribadi loh, bukan Iya, tapi sudah saya jelaskan. Makanya silahkan jelaskan. Nah, selanjutnya sebagai pelaku masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, yaitu saya sangat merasa dirugikan karena menyayangkan apabila ada yang mengatakan bahwasanya presiden itu mempunyai jasa palsu. Nah inilah pendapat yang mulia. Banyak lu tanya perasaan itu Benar, penasihat hukum. Ini kategorinya tetap pendapat, tidak fakta. Biar kami yang menilai nanti ya. Ya kamu boleh juga menilai, nggak boleh ngepahamin sendiri. Saya juga punya hak, kita sama. Iya. Hakim, jaksa, polisi, Ya, kita. nanti kita kasih giliran untuk bertanya ya, sebentar biar saksi. Fokus saja yang mulia, kalau itu terkait kerugian, berapa rupiah, kalau tidak ada, jangan melebar kemana-mana. Jangan jadi berpendapat. Jadi di sini Untuk poin aja Mas Jaksa, Ya. pertanyaannya persingkat saja. ya, ini kerugiannya karena ada dalam bap saksi Mas Hakim. Iya. Ini tidak menyangkut kebenaran material tidak. Ini materialnya dia sebutkan. Jadi ini saya gali apakah ini memang kenyataannya dia memberikan kenyataan seperti ini? Apa jawaban di BAP itu akan saya gali itu juga saya kayak gitu. Selaku salah satu umat. Ya intinya pertanyaannya Tadi sudah dijelaskan bahwa dia sudah menjelaskan bahwa itu merasa gimana tadi menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh kedua orang terdakwa itu aja. Menyayangkan Intinya kan apa? itu intinya di keterangan saudara di BHP saudara kan akhirnya berdiskusi dengan teman-teman kemudian melapor ya ada memberikan dukungan ke polisi supaya ini diusut dan itu kan dasar itu kenapa saudara merasa harus itu didukung supaya diusut tadi merasa dirugikan sebagai pribadi ya bukan sebagai masyarakat sebagai keluarga negara juga merasa dirugikan itu aja. Cukup ya saja. Makanya ya, itu satu ya, saksi melihat atau sejauh mana Pak
Mantri dan Wisnu. Saya tidak mengenal, saya Pak Mantri terkait menulis buku, Pak Mantri sebagai ustaz yang terkenal, ulama yang terkenal. kalau saya pernah dengar Pak Bakri terkait untuk menulis buku pernah masuk menjadi peserta juga sebelumnya. Nah, pernah dengar kalau saya lihat sendiri Ya, bisa ya pernah dengar. hanya dengar saja Iya. Wisnu, ada Pak Wisnu Ya, saya kurang lupa sih ya. sebagai ulama memiliki labelnya dalam mengenal ada Wisnu seperti itu. Yang saya tahu sih, saya cuma melihat akun YouTube doang. Tadi saya bilang saya tidak mengenal. Jadi, terus terkait postingan ada Pak Wisnu di YouTube yang saksi ini, saksi melihat sejauh mana efek dari postingan tersebut sehingga saksi bergerak untuk melaporkan apakah dari komentar atau dari yang saksi lihat di media atau saksi lihat sendiri. Itu ini bisa menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa. Apabila bisa dikatakan Presiden Jokowi itu mempunyai jasa palsu dan sebagian masyarakat yang mendukung dan mendukung. Yang mulia, keberatan yang mulia, dia masih berasumsi pendapatnya dia, nggak boleh itu. Yang Anda lihat sendiri atau melihat Yang mulia, komentar lihat nggak? Kalau ada Komentar masalah, itu pendapat saksi jadi akan terjadi. nggak boleh itu. pendapat pribadi Ya, saya pribadi. Nggak bisa itu Mas. Aduh, Saksi tidak boleh berpendapat. Pertanyaan coba saya tanya, ada faktanya tapi nggak boleh. sendiri yang nggak mendapat. Itu menggiring kalau diarahkan ke pendapat jaksa. Gampang kalau menjebloskan orang tuh gampang. Sebentar, nah satu nanti ada gilirannya dia, bapak dulu ya. Saksi pernah nggak membuat surat dukungan seperti yang terhadap perkara ini untuk perkara yang lain? pernah Cuma ke berbicara tentang pimpinan kalian waktu itu menistakan agama. nah itu bagian dari tugas atau dari bergerak di bidang apa lembaga yang saksi gitu, sehingga bisa membuat punya ide untuk membuat dukungan atau polri kepada perkara yang menarik Ya tentunya sebagai warga negara yang kita mempunyai kontribusi untuk menjaga kesatuan. Itu ya. Nah sekarang saya berikan giliran pada penasihat hukum negara. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Anda sudah berjumpa ya? Iya. Tolong Anda menghadap hakim saja. Oke. Anda sudah berjumpa ya? Sudah. Kalau Anda sudah bersumpah ada hal kebohongan maka akan kami laporkan dengan laporan palsu. Tidak perlu mengancam dia, saksi bersumpah ya. Iya, makanya karena masih banyak yang ingin bahwa orang yang sudah disumpah pun berbuat palsu. Ya, pertama organisasi sebenarnya dalam bagaimana ini? Nama Nabi Hamzah. Nama-nama Amir Hamzah berarti dalam nama. Betul. Oke. Terus kedua, sudah berapa kali Anda menjadi saksi dalam persidangan? Puasa. Ya, dua. Sidang ya, bukan di mabes. Iya di sini. Ada maksudnya berapa kali? Dua mengikuti persidangan. Dua. Dua kali. Dua. Usianya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Kalau 30 tahun itu secara logik itu tidak boleh banyak lupa. Yang manusia, walaupun manusia ini Anda Ya iya. banyak lupa. Apa itu namanya juga pendapat pribadi. Iya, itu pendapat pribadi banyak lupa. Lupa aja pertanyaan. Ya. Tadi berkaitan dengan Anda sampaikan bahwa Anda mendistribusikan YouTube daripada Wisnu ini kepada teman-teman Anda. Betul. Betul. Terus hasil diskusinya Anda buat laporan atau apa? Bukan laporan, tapi surat dukungan. Dukungan. Lalu pada saat Anda melakukan hubungan ke Baris pertama apa yang disampaikan? Ya surat diterima.
kan tentunya kalau surat izin sebelumnya itu ada mungkin unsur dulu. Tidak langsung mengikuti kalau surat izin kepada Menteri. Izin maaf tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Saya mengatakan surat ke Menteri, habis itu udah saya tinggal. Setelah itu saya dipanggil sama penyidik untuk diperiksa. Terkait surat hukuman yang saya berikan Sudah dijelaskan. sudah dijelaskan tadi. Oke. Nah, terkait dengan Anda bilang tadi itu harus ada tertuduh dan penuduh ya. Iya. Selama ini, apakah Anda pernah tahu Pak Jokowi itu membuktikan ijazahnya kepada halayak ramai? Dengan keyakinan Anda tadi berkaitan dengan bahwa sudah jadi wali kota, gubernur, dan presiden, tidak kemungkinan ada palsu. Selama ini tidak pernah diangkat ijazahnya. Itu masalahnya keyakinan Anda. Apakah Anda juga sudah membuktikan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu asli? Mohon maaf, bagaimana maksudnya? Anda tahu nggak ijazah Pak Jokowi itu asli? Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Anda kan berdasarkan keyakinan tadi. Baik. Boleh saya jawab yang mulia? Saya juga tidak tahu ijazahnya Pak pengacara ini asli atau tidak. Ada saya itu mas. Jangan Anda kenapa saya berbuktikan sekarang ini? Ini sudah dijawab saja apa yang ditanya. Yang ditanyakan dijawab. Itu baik Anda. Saya buktikan ijazah saya sekarang saya buka. Sebentar. Yang ditanya tadi, apakah saudara tahu pernah nggak tahu itu banyak jawab saja apa yang ditanya. Anda malah balik tanya saya. Anda melecehkan sekali ya. Nanti yang dalam berarti saudara berantem sama pengacara gitu ya. Nanti dijawab saja ditanya ya. Kalau memang nggak tahu ingat tadi sudah diimpang ya. Kita tahu saja. Izin saya lanjutkan untuk pertanyaan pada saudara saksi. Saudara saksi, saudara melihat video di YouTube secara langsung? Iya. Di channel? Di channel. Channel apa? Khusus Nur. Itu official. Langsung bersama teman-teman? Saya pertama lihat sendiri, kemudian bagian mana yang menurut saudara saksi marah karena video tersebut? Ya, yang bagian yang tadi saya bilang. Yang mana? Ya, ijazah Pak Jokowi palsu. Saya lanjutkan. Apakah saudara saksi pernah melihat ijazah SD asli Pak Jokowi? Tadi saya bilang, saya belum pernah lihat. Ijazah SMP? Belum lihat. Ijazah SMA? Belum lihat. Dari mana keyakinan Anda? Boleh saya jawab lagi? Iya, silakan. Jelaskan. Saudara tadi apa? Iya. Ada melihat ijazahnya. Iya. Ya, makanya. Coba jelaskan. Ya, mohon maaf. Mungkin tadi gimana ya, Jo? Karena gini, yang saya tahu, saya kan bekerja. Kemarin saya cuma bekerja, gitu kan. Ijazah saya diperiksa, maka tidak legal, dan legalisasi. Menjadi apa kita legalisasi dari SD ke SMP, kita legalisasi dulu ijazah SD, ke SMA, kita legalisasi dulu dari ijazah SMA, SMP. Begitupun mau S1, legalisasi dulu ijazah SMA, dan seterusnya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa yang memeriksa ijazah asli Pak Jokowi?
Saya nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya lanjutkan. Apakah dengan keyakinan saudara saksi tahu sekolahnya Pak Jokowi SD di mana? SMP di mana? SMA di mana? Kuliah? Jurusan? Dari mana keyakinan saudara? Bisa saudara memberikan pernyataan seperti itu? Saya lanjutkan pertanyaannya. Kapasitas saudara saksi, saudara pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, betul? Sebagai ketua umum, seberapa besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia? Hari ini terdiri di 34 provinsi, 270 cabang mahasiswa seluruh Indonesia. Berapa jumlah anggotanya seluruh Indonesia? Provinsi kurang lebih 2.000 mahasiswa. Selanjutnya, sebagai pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin, Anda meminta untuk menghapus video yang ada di YouTube Gus Nur 13. Apakah itu sudah dirapatkan dengan beberapa pengurus lainnya? Tadi yang saya sudah katakan, setelah saya bilang saya langsung diskusi sama pengurus. Selanjutnya saya tanya, apakah sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh pengurus di Indonesia? Persetujuan itu hanya berdasarkan rapat dari pengurus nasional. Pengurus pusat saja berarti, tidak ada di pengurus daerah. Karena kebijakan nasional. Bisa Anda tunjukkan seberapa besar itu anggota Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia yang Anda klaim ratusan jumlahnya itu dalam bentuk data? Untuk pendataan mohon izin sebelumnya dengan maaf ya, karena pasti ini kan sempat vakum lama, kita di bawah saya SI dari bawah saya Islam yang kebetulan juga pemimpin di Solo di Laut organisasi pertama Republik Indonesia. Kita sempat vakum pada tahun 1992, lalu kita kembali lagi aktif tahun 1999 kita aktif di partai. Kita sempat vakum 20-30 tahun lalu. Sekarang kembali hidup sejak tahun 2019, vakum dari tahun 2007, proses ke-7, 1999. Pada saat saudara mengajukan dukungan program itu statusnya kan aktif. Aktif ya, sudah dapat. Aktif. Dari 2019 sudah aktif ya. Betul. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana caranya membuat surat dukungan itu? Apakah diketik, apa ditulis tangan, atau nyuruh orang, atau bagaimana? Iya. Siapa yang mengetik? Iya. Sekjennya atas nama siapa? Siapa? Apakah ikut menjadi saksi di sini? Iya. Setelah diketik, apakah itu dikirimkan melalui saudara siapa? Sekretaris tadi? Apakah ikut memberikan ke Mabes Polri? Kebetulan pada saat itu beliau di luar kota. Oh, di luar kota. Berarti saudara menyerahkan itu tidak bersama sekretaris? Iya, sama pengurus yang lain. Sama pengurus yang lain. Diterima oleh siapa? Jadi saya bilang SPKT. SPKT atas nama siapa? Saya lupa namanya. Lupa. Sebelumnya tidak pernah koordinasi? Belum. Jadi datang langsung ke SPKT, kasih surat. Iya. Ada tanda terimanya? Tidak ada, karena surat dukungan. Surat dukungan tanpa tanda terima. Iya. Tidak ada bukti foto-foto setelah menyerahkan surat dukungan? Tidak. Tidak ada bukti foto. Tidak ada bukti video juga? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saudara saksi. Jadi kalau saya lihat nih mulia sekali yang saudara lakukan ini kan memberi dukungan agar tidak terjadi persoalan di tengah masyarakat
sehingga dukungan itu diberikan Polri untuk menegakkan hukum gitu kan ya, agar tidak ada kebencian tadi ya. Betul. Baik. Kalau dalam video ini kebencian yang maksud saudara itu kebenciannya apa dan ditujukan kepada siapa? Kalau yang saya lihat di video itu kebenciannya dilakukan kepada presiden karena mempertanyakan ijazah presiden, yang dimana tadi saya sudah katakan presiden, jangankan presiden, kita mau jadi apa juga ada legalisasi. Karena mempertanyakan dianggap kebencian ya. Kalau saya mempertanyakan seseorang tentang keadaannya, apa juga masuk kebencian menurut saudara? Nah, ini masalahnya pada saat di video yang saya lihat itu bersifat mubahalah. Mubahalah itu 99% benar, yang bisa meyakini sebagian masyarakat Indonesia, yang akhirnya bisa menimbulkan kepercayaan publik kepada negara. Saudara tahu mubahalah itu seperti apa? Menurut pandangan saya mubahalah adalah supaya dibagi umat muslimin. Apa saja selain mubahalah dalam umat Islam, kalau itu disebut yang tertinggi, yang sedang, yang terendah apa saja? Saya tidak tahu. Dari mana Anda bisa katakan itu yang tertinggi? Saya kan orang ngaji. Ngajinya di mana? Ya dulu masa. Ada gurunya nggak? Apa kata gurunya syarat rukun mubahalah? Ada nggak? Dan jadi kalau mau sholat kan saudara kasih tahu dulu syarat rukun. Kalau kurang syaratnya nggak sah, rukunnya itu juga batal itu sholatnya. Mubahalah dikasih tahu nggak sama guru saudara syarat rukunnya? Saya lupa sih. Lupa atau tidak tahu? Kalau yang ingat apa saja, masa syarat rukun segitu banyak? Lupa semua. Saya bilang, yang saya ingat mubahalah itu harus menghadirkan. Itu syarat atau rukun itu menghadirkan itu? Syarat. Syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi terjadi nggak mubahalah itu? Ya, tidak. Nah, bagaimana Anda katakan mubahalah itu menistakan agama di hubungan saudara itu? Oh, tidak terjadi. Ya, yang tadi saya bilang. Terjadi nggak itu mubahalah menurut saudara yang saudara laporkan itu? Nah, Karena syaratnya tidak terpenuhi, terjadi nggak mubahalah itu? maka dari itu saya marah. Nah, pertanyaan saya bukan saudara marah atau tidak, terjadi tidak mubahalah itu? Kalau menurut syarat saudara tadi itu tidak terpenuhi. Kalau saudara ini maksudnya itu masalah juga. Iya. Ya karena dia meyakini pendapat dia sebagai balasan untuk kebencian. Iya, saya tanyakan jangan karena dia sebut kebencian, kecuali dia katakan ini mubahalah syaratnya batal, ya sudah selesai. Berarti diulangi. Saudara tahu nggak masalah mubahalah? Tahu nggak? Dia ngaji nggak ditahu. Soalnya Tahu tidak? soalnya banyak itu, mungkin nanti ada ahlinya menjelaskan. Saudara sekarang saya ditanya, Anda itu tahu nggak masalah mubahalah ini? Syaratnya, rukunnya tahu nggak? Kebetulan tugas kita saya. Nah, berarti ngajinya belum benar belum bilang ngaji. Misalnya juga saudara tadi mulia sekali memberi dukungan kepada Polri agar ya masyarakat menjadi tentram. Saat Sambo membuat masyarakat itu buruk pikuk itu. Ini organisasi saudara memberi dukungan nggak kepada Polri untuk mengusut Sambo? Memberi. Ada di. Saudara diperiksa juga nggak? Tidak. Dibawa ke peradilan Sambo nggak? Tidak. Kenapa di saudara ini dikasih tahu nggak? Kalau saudara membedakan peristiwa Sambo, saudara tidak diperiksa, tidak di BAP. Di persidangan ini hanya memberi dukungan kok langsung di BAP. Ada nggak? Saudara tanyakan itu kepada penyidik Polri? Ada saudara tanyakan tidak? Kalau tidak jawab tidak. Dananya sudah saya beri kerangka ya. Jawab apa yang saya tanya, jelaskan juga saya minta. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Kalau saya tidak minta penjelasan, jangan jelaskan. Begitu tidak saya akan dirinci. Kalau pertanyaan saudara sudah katakan tidak, saya nggak akan melanjutkan. Tapi kalau saudara tahu, maka akan saya kejar gitu. Saya lanjutkan saudara. Saudara tadi menyebutkan misi-misi salah satunya adalah untuk menekan masyarakat sosialis. Islam sosialisme. Islam sosialisme. Saudara tahu nggak sosialisme itu ajaran karma? Wah, itu bukan karma, tapi Dr. Minoto. Islam sosialisme. Enggak, kalau sosialisme, makanya dengar pertanyaan saya saudara. Saudara tahu tidak sosialisme itu ajaran karma? Sekarang inilah supaya sidang ini tidak bertele-tele, tolong dikaitkan langsung dengan apa yang dituduhkan kepada kedua. Tidak yang mulia, karena sebenarnya ini tidak ada kapasitas sebagai saksi kalau ada unsur, tapi dikaitkan dengan motif. Karena itu saya mau kejar, jangan-jangan motifnya bukan hanya untuk tapi ada
dilarang itu. Dilarang? Apa dasar pelarangannya? PKI, kita lawan PKI Pak. Bukan SI, saya tanya loh, saudara ke PKI, saya tanya SI. Jadi itu jauh. Karena motif saudara itu kemana-mana, saya lanjutkan lagi, saudara. Ya, begini yang mulia, dalam persidangan ini kan sebenarnya dua saja, unsur sama motif. Kalau unsur ini nggak ada urusannya, karena dia bukan yang mengalami langsung, tapi digali oleh jaksa terkait motif. Nah, kami ingin gali motif terkait hal yang lain. Jangan sampai motif versi jaksa saja yang dihadirkan. Jangan-jangan motif jahat ada gitu. Baik, selanjutkan. Jadi jangan dihalangi kami untuk mendalami. Saudara, saudara kan sudah melaporkan tadi 2 persidangan. Saya tanya, saudara pernah menjadi saksi nggak pada satu sidang di luar yang saudara sebutkan tadi? Sudah dijawab. Ada sidang yang lain saya tanya. Di perkara Edi Mulyadi saudara jadi saksi tidak? Tapi saudara tidak sebutkan, hanya Ferdinand Huta Heian. Ya kan belum saya sebutkan semuanya kamu ditanya. Tadi kan dua saja, yang kasus ini sama Ferdinand. 2 sebelumnya ini. Nah, yang sebelumnya lah Edi Mulyadi saudara ditanya, ada dia tidak? Tidak hadir. Nah, itu dalam kapasitas memberi dukungan atau saksi atau pelapor? Kalau saya di situ melapor. Oh, bukan melapor ya saudara minta siapa ya? Baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Itu kesimpulan saya karena boleh punya kesimpulan. Kalau saudara hanya fakta saja, nggak boleh kalau saudara. Baik, saya lanjutkan saudara. Saudara, kok mudah sekali bertemu dengan Baris Krim? Sebelumnya ada jadi langganannya Baris Krim ya untuk memberi dukungan. Kok banyak sekali tadi dukungan? Jawab saja, iya atau tidak? Tidak, baik, saya lanjutkan. Saudara, dalam isu-isu keumatan kok tidak muncul dukungannya, misalkan dukungan agar BBM tidak diturunkan. Ada tidak? Baik, apa bentuknya? Dikirim ke Mabes Polri juga kan? Jangankan itu saya berkata nama. Enggak, pertanyaan saya beri kenapa Mabes Polri tidak? Saudara jangan kemana-mana jawabnya. Enggak, itu dalam bentuk surat dukungan, terus dikirim ke Mabes Polri juga tidak? Tidak. Tidak. Enggak, beri dukungan ke polisi tidak? Bukan seperti tadi loh. Dukungan seperti tadi, sebetulnya sudah. Jangan muter-muter gitu. Iya, bisa aja Pak, dukung Pak polisi, BBM naik ini, tolong pemerintah diamankan dulu ya kan bisa saja. Hah? Tidak kan? Nah, baik. Saudara udah tahu, saya tahu nih terdakwa ini. Setelah tahu terdakwa ini 2 itu, saudara puas lihat terdakwa ini di sini sekarang. Kan tadi marah saudara motifnya. Sekarang setelah terdakwa ini tersangka dan di penjara puas saudara. Ya kepuasan itu kan kita ada. Jawab saja puas atau tidak. Kalau tidak tidak. Saya masih menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Pertanyaan saya puas atau tidak? Kalau tidak tahu tidak tahu. Tidak tahu. Baik, selanjutnya saudara saksi. Organisasi saudara ini saya mau konfirmasi, katanya ada di semua universitas. Tadi saudara katakan. Saya mau tanya, itu jujur atau tidak? Tidak bisa boleh. Nah, tadi nggak jujur ya. Tadi sudah katakan semua universitas. Diklarifikasi ya. Yang pertama tadi keliru ya. Baik. 34 provinsi benar. Ya, tapi di seluruh universitas enggak ya. Soalnya di kampus saya nggak ada tuh organisasi saudara itu. Oke. Saudara saksi. Saat saudara menyerahkan ini pengalaman kami ya. Lapor saja biasanya LP dulu baru kemudian hari diperiksa. Ini saya baru tahu nih ada orang memberi dukungan langsung di BAP dan saat itu maksud saya pertanyaan saya di BAP dalam bentuk berkas diberi pertanyaan jawaban kemudian menaikkan atau apa? Bukan saya ditanya-tanya. Langsung bentuk berkas tidak? Tidak. Tanda tangan BAP nggak waktu di polisi? Tanda tangan. Nah itu hari itu saat memberi dukungan atau hari yang lain? Hari yang lain. Oh hari yang lain. Yang pertama baru konsultasi. Tidak. Tadi saya menjelaskan. Enggak. Tadi dia cuma 2 kali sampaikan surat dukungan kemudian dipanggil jadi saksi. Iya betul. Sudah ditanya tadi. Enggak, yang jadi saksi itu tanggal berapanya setelah memberi dukungan? Karena persepsi saya tadi langsung gitu loh. Berarti saya yang koreksi saya yang salah gitu. Jawab tadi. Boleh jawab tadi. Langsung atau setelahnya? Lupa. Di mana tadi sih udah dijawab ya. Langsung atau setelahnya? Setelahnya. Oh ya sudah, cukup dari kami. Sudah ditanya mau dari tadi. Terima kasih. Setelah
Saya menilai awal muasal ini tentang adanya mubahalah. Apakah pengetahuan saksi dalam Al-Quran surat berapa, ayat berapa tentang mubahalah? Tahukah Anda? Tidak. Lalu kalau tidak tahu, apa urgensinya Anda mempersoalkan mubahalah ini? Karena Quran itu sumber nilai Islam. Jadi di situ dekat dengan rekan saya kembali ke motif. Lihat dari track record, justru kebencian itu terlihat kepada orang yang berusaha menegakkan ajaran Islam. Anda mensikapinya gitu. Sekedar pengetahuan apa yang dimaksud dengan mubahalah supaya ini jelas. Al-Quran surat Ali Imran ayat 1 yang ini kan kita imani bersama, terutama mayoritas di negeri ini beriman kepada Al-Quran. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah Al-Quran memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi kaitan dengan hukum dan syarat segala macam itu teknis, tapi substansinya mereka berdua ini berbicara tentang mubahalah, tentang ijazah Jokowi. Anda meyakininya asli, tapi tidak didukung pengetahuan, tidak ada data, tidak pernah lihat, tidak pernah mengetahui, tapi kok tiba-tiba yakin gitu. Itu otak itu susah menerima orang kayak gitu. Mereka berdasar Al-Quran untuk membuktikan satu persoalan yang pelik, yang nggak ada saksi, nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disentuh dalam pengertian logika, maka pendekatannya iman, gaib. Nah, ini biar pertanyaan itu kan tidak harus tiba-tiba, harus ada pengantar. Maka pengantarnya itu Anda tidak mengetahui dengan jelas tadi Anda sudah akui, sementara mereka mengetahui dengan penuh keyakinan berdasar Al-Quran. Dan Bambang Tri ini penelitian 3 tahun, introspeksi terus sampai ke daerah-daerahnya. Oleh karena itu, bagaimana saksi berdasarkan asumsi? Apa asumsinya? Anda tadi bilang masa sih itu artinya asumsi. Kok Jokowi udah gubernur, sebelumnya wali kota, presiden 2 kali, masa sih? Coba penasihat hukum kita batasi sebenarnya nggak ada yang bisa batasi yang mulia. Ini tempat cari pengadilan, cari keadilan, kebenaran. Iya. Sudah. Bisa kita tunda nanti yang mulia kalau kurang waktu kita yang selebihnya. Keadilan. Jangan direduksi. Nah, maka bagaimana asumsi yang masasi tadi yang tidak dasar ilmu dihadapkan dengan hasil penelitian yang sampai 3 tahun meneliti dengan jelas dan berani diungkap ini palsu? Kok Anda jawab dengan masasi? Apa yang memasasi Anda itu apa? Jawab aja. Mau dijawab? Iya, apa masasi? Nah, jadi menurut saya kalau memang sudah terjadi perjudian, memang ijazah presiden itu palsu. Kenapa
tahu dikeluarkan dulu di media, kenapa tidak dibetulkan atau dengan legalitas yang meyakini bahwa kebenaran itu absahannya secara mutlak? Itu kan harus dilakukan. Baru kalau memang sudah absah, kan kita sama-sama asumsi jadinya. Saya berasumsi, orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu juga berasumsi. Saya meyakini benar, nah orang yang meyakini ijazah itu Maksudnya masuk jangan dari perdebatan. Sekarang ini aja lah untuk kita batasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mau ditanyakan dari saksi ini apa? Silakan. Ya, dia berstatement masasi itu artinya asumsi. Ini tidak asumsi, penelitian, dan kita sudah menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas. Tapi ketika proses digugat dia ditanya berdua ini, bagaimana tidak mau membuktikan? Maka saya tunda untuk pembuktian. Inilah di sini tempatnya, karena ini pidana, jaksa harus bisa membuktikan, harus bisa validasi. Bukan, yang ini saya jaksa Buktikan perkara ini. ya, bukan sampai soal pembuktian dulu, ini proses bahwa jaksa sudah yang kemarin itu 6 saksi sepengetahuan saya, walaupun saya tidak hadir, saya mengikuti itu semuanya asumsi, nggak pernah lihat dan lain sebagainya. Sekarang tampilin lagi yang kayak begini, ini kualitasnya tidak berkualitas. Makanya diadakan di persidangan ini supaya kami bisa menilai. Iya, sudah, alhamdulillah. Kalau yang menilai ini tidak berkualitas, alhamdulillah. Makanya disinilah. Ya oke. Jadi saya supaya dipersingkat ini bukan hanya untuk dipersingkat saya sudah saksi ini tidak benar, saksi ini tidak berkualitas. Kalau memang saudara melakukan saksi ini tidak sah, tidak berkualitas, dari awal tidak usah bertanya kalau gitu. Kami kan ingin mendalami dulu yang mulia, baru nanti dalami ternyata tidak berkualitas yang mulia. Kalau berkualitas kami dulu yang bertanya. Kenapa nanti bisa sampaikan dalam pembelaan? Nah kalau itu boleh, kami akan simpulkan nanti. Baik. Ternyata cukup dari penasihat hukum. Cukup yang mulia. Nah sekarang kita kembalikan kepada terdakwa ya. Terdakwa juga punya hak untuk bertanya. Apakah ada yang pertanyaan apa ya? Atau komentar dari keterangan saksi? Satu pertanyaan. Oke. Saudara saksi, saya ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Bahkan ini videonya viral akhir Agustus. Jokowi ijazahnya palsu. Kalau salah tembak kepala saya, itu akhir Agustus. Saya belum kenal beliau. 1 minggu kemudian baru saya cari nih orang ini kok ngomong begini. Saya cari baru ketemu, baru saya wawancarai. Setelah selesai saya wawancarai, masih diwawancara oleh Refli Harun dan semua YouTuber. Pertanyaan saya bukan yang pertama. Sebelum saya sudah banyak media wartawan yang memviralkan, bahkan mewawancarainya. Kenapa kok cuma saya yang diberikan dukungan untuk diproses? Yang pertama, yang terakhir itu tidak. Saya subscriber cuma 178.000, Refli Harun 2 juta. Lebih berbobot Refli Harun kalau mau diproses. Pertanyaan saya, kenapa kok cuma saya? Iya. Nah, jadi saya yang lainnya saya tidak tahu. Karena Refli Harun itu ini terkenal sebelum saya. Siaran-siaran yang lain saudara tidak tahu. Saudara tahunya yang terakhir ini. Sudah sumpah saudara ya. Lagi jadi video ini terkenal sebelum kenal saya lagi. Sudah viral duluan. Jadi itu yang pertanyaan Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Terhadap mana dulu komentar saudara terhadap keterangan saksi ini? Iya, saya menolak dan saya kasihan. Saudara saksi, apakah tahu bahwa dasar Edi Rumpoko calon wali kota Malang dan calon gubernur Sumatera dan calon gubernur Sumatera Jokowi yang sakit Semangun tempatnya Semangun Masalah utara. ketika menyalon gubernur Sumatera Utara Ya, selalu bupati selalu. ketika menjadi bupati lolos, artinya KPU meloloskan jasa semuanya. Tapi ketika gubernur gagal, begitu juga Pak Edi Rumpoko calon wakil wali kota
mengalami hal yang sama. Jadi apakah Anda masih yakin bahwa kalau sudah menjadi calon ini tidak terjadi kesalahan? Yakinnya pernyataan saudara tadi, gue ya yakin dia. Kedua, Anda mengatakan bahwa marah kalau ada orang mempertanyakan ijazah presiden palsu atau tidak. Sekarang saya balik, tidak saudara marah jika ijazah presiden benar palsu? Ya, marah Marah nggak? Ya, saya meyakini. Saudara marah karena saya Jawab apa tidak saudara? Di sini kan tidak menjawab. marah enggak kalau ternyata terbukti persidangan nanti ijazah presiden palsu. Saya tidak tahu. Apa artinya? Ternyata saya nggak paham kenapa tidak mau jawab. Itu mana saya? di dulu ada yang masyarakat. Kan tadi saya bilang, saya meyakini itu tidak benar. Berarti saudara tetap yakin. Iya. Tapi jangan dulu marah enggak seadanya nanti dan prosesnya dimulai. Jawab tadi. Oke, dia akan menjawab. Saya nggak yakin. Kalau bicara bahwa saksi tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya mau menjawab. Terima kasih. Karena terhadap pernyataan dia semua ditolak ya. Ada pertanyaan saya yang tidak mau. Ya, berarti ditolak semuanya. Ya. Cukup saksi Pak Jasa, cukup saksi sudah di belakang. Saksi duduknya. Izin ya, Pak. Terima kasih. Saya di situ. Di sini. Ya cuma Pak Jasa. Saksi awal dulu. Izin yang mulia, karena waktu juga zuhur dan kalau kita lanjutkan juga sudah belum tentu selesai. Apakah tidak lebih baik kita break setengah jam sholat, makan dan seterusnya lalu kita lanjutkan? Iya, kita tahu. Apa mau break sekarang? Ya, Harus satu saksi. karena terlambat data juga bawa tadi. Kemarin kan kita jam 9 kan. Kalau kita lanjut pun belum tentu selesai yang mulia. Maksudnya break aja. Ya,